المحترمون معاشر الحبائب والعلماء الأعزاء, segenap para habaib terutama rombongan dari Kota Malang yang menyempatkan diri untuk hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri peresmian daripada Masjid Darul Fikar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala jeripayah dan langkah yang telah dilakukan oleh mereka semuanya, sehingga pulang dari masjid ini Allah mencatat pahala yang begitu besar. Dan juga kita haturkan kepada pemangku daripada Pondok Pesantren Al-Khairiyah, Al-Habib Syauqi bin Alwi Al-Habsyi, mata'anallahu bitul hayati fi khairin wa lufil afiyah. Kita juga berikan rasa terima kasih yang begitu dalam kepada anak dan mantu kita, Al-Habib Muhammad Fikri bin Umar Baraklah. Mudah-mudahan apa yang menjadikan cita-cita beliau di dalam membangun masjid ini Allah catat sebagai amal pahala yang tinggi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya rumah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tokoh masyarakat, TNI dan Polri, alhamdulillah mereka semua juga ikut hadir di dalam peresmian ini sebagai perwujudan kepedulian kepada masyarakat dan kepada agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati kita antara ulama dan umara, antara habaib dan ulama, dan antara masyarakat dan umara, semuanya menjalin ikatan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Semuanya dengan tujuan adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itulah ma'asyarul hadirin, merupakan satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita selaku masyarakat setempat dan pada umumnya masyarakat Kerasan ini, ketika didirikan sebuah masjid yang begitu megah, mewah, indah, di dalamnya penuh ornamen, dan siapa saja yang masuk mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa tersendiri. Karena disinilah memang merupakan satu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini tahuran, suci, terbentang dari ujung ke ujung, diperuntukkan hanya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di situ dikhususkan pula ada sebuah tempat. Tempat itu adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat di mana dibangunkan rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Maka dengan bangunnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala menandakan disitulah kecintaan Allah ditanamkan. Siapa saja yang masuk di dalam rumahnya Allah, pasti Allah akan memuliakannya. Bagaimana tidak? Kalau ada orang tamu datang ke rumahnya seseorang, namanya tamu memiliki kewajiban untuk dihormati, dimuliakan. Dia akan diberikan segala sesuatu yang ada di rumahnya, buah-buahan, makanan. Alhamdulillah di masjid ini tidak kurang, alhamdulillah sudah disediakan buah-buahan dan makanan. Apalagi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah mengundang, artinya Allah menginginkan mendekatkan hambanya kepadanya. Allah ingin membukakan pintu hati yang selama ini dia jauh dari Allah, ingin dekat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada hamba-hambanya. Siapa saja yang dipilih oleh Allah, yakinlah bahwasanya hamba tersebut hamba yang baik, hamba yang memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk memakmurkan rumah-rumahnya. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, innama ya'muru masajidallah, siapa yang memakmurkan masjidnya Allah, dalam arti yang begitu luas. Orang memakmurkan masjidnya Allah bukan hanya membangun, ya, ini adalah salah satu.
Membangun tidak harus semuanya kamu memiliki sedikit daripada kelebihan uang untuk membangun, untuk perawatan, untuk segala sesuatu yang dibutuhkan. Itu adalah merupakan amal jariah ketika engkau kembali kepada Allah, dan tidak akan terputus sampai hari kiamat amal jariah itu. Engkau enak tidur-tiduran di alam barzah, sedangkan amalan dan pahalamu terus mengalir, sehingga di situ merupakan satu bukti nyata Allah tidak akan mensia-siakan siapa saja yang mendermakan hartanya, melipatkan ganda dan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih juga orang-orang yang mengamalkan. Bukan semua orang, tapi ada kriteria, sifat-sifat dan ciri-ciri tertentu. Siapa itu katanya Allah Subhanahu wa taala? Man amana billah. Yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam hatinya teguh, tidak goyang dengan apapun, yakin dengan Allah bahwasanya Allah adalah Tuhannya dan wajib, karena tujuan hidup kita di alam dunia ini adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Maka serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyerahkan keinginan apa yang kamu minta. Allah tidak pernah menolak, tapi hambanya sendiri yang hatinya menolak untuk tidak mengetuk pintunya Allah. Maka jangan salahkan Allah, salahkan dirimu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu dermawan kepada hamba-hambanya, sehingga dengan begitu kita mengetahui kalau orang itu sudah di dalam hatinya ada keimanan yang begitu dalam. Letak iman itu katanya Rasulullah, al-imanu hauna. Iman itu ada di dalam dada, bukan hanya sekedar ucapan saya orang beriman, saya orang Islam, tapi tingkah lakunya, perbuatannya mencerminkan bukan seperti orang Islam, malah memusuhi Islam, malah menjatuhkan Islam, malah menjegal Islam. Apakah itu bisa diakui di sisi Allah? Wallahu a'lam. Karena begitu banyak yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang di dalam dirinya mengaku sebagai orang Islam, tapi dia tidak di hadapan Allah. Itu yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Banyak hal-hal tersebut. Maka kita harapkan kepada Allah supaya kita benar-benar dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang mukmin sejati, sehingga hidup dalam keadaan iman, mati pun dalam keadaan iman. Yang kedua, iman itu dibutuhkan untuk iman kepada hari akhir. Kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Ada waktu dan batasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlepas begitu saja. Ketika engkau kembali kepada Allah, pastilah di situ ada sebuah penyesalan yang akan engkau katakan. Apa itu? Penyesalan itu ketika pertama kali engkau keluar dari dunia, disingkapnya hijab melihat kenyataan hidup, bahwasanya di dalam dunia ini bukan satu-satunya alam, ada alamul akhirah, yang mana dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya engkau mundurkan lagi umurku, engkau panjangkan, engkau berikan kesempatan kedua kali aku hidup di alam dunia, pasti aku akan bersedekah, infakkan di jalanmu semuanya ya Allah. Karena aku tahu, yakin begitu besar pahala yang telah engkau janjikan dan kau sediakan bagi orang-orang yang mutasaddiqin, orang yang mendermakan hartanya di jalanmu ya Allah. Yang kedua, wa aqul minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Dua hal ini yang diminta. Kenapa dia tidak minta, ya Allah, kalau aku hidup kembali ke dunia, aku akan membangun mall, aku membangun daripada
apartemen, aku ingin membeli mobil, enggak. Semuanya itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Enggak akan bermanfaat itu sebelum datang hari-hari yang tidak akan membawa manfaat. Manfaatkanlah harta kita dan umur kita dengan sebaik-baiknya. Untuk hari esok semuanya akan kita tinggal, yang akan kita bawa adalah yang kita dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang selanjutnya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang memakmurkan masjid adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat tepat pada waktunya. Panggilan Allah, ajibu da'iyallah wa rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Orang-orang yang beriman, kalau sudah diserukan tinggalkan semuanya, datang memenuhi panggilan Allah. Jangan sampai engkau memutuskan daripada hubungan dengan Allah, maka Allah akan memutuskan daripada hubungan itu. Maka sholat tidak bisa ditawar lagi. Kalau kita dipanggil oleh komandan kita, dipanggil oleh atasan kita, dipanggil oleh direktur kita, bergegas cepat kita akan menghadap. Kalau tidak, kita akan mendapatkan sanksi benar. Kita akan takut diturunkan daripada pangkat kita kalau kita menolak. Tapi tidak takut kalau seandainya engkau tidak memenuhi panggilan Allah, engkau tidak takut diakui sebagai hambanya, engkau tidak takut akan dicoret namamu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut bagi orang-orang yang ketika melaksanakan sholat waktu di alam dunia nanti akan diberikan rasa aman di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat, mendermakan. Maka yang selanjutnya, walam yakhsha illallah, dia tidak takut dengan apapun yang dia takuti Allah. Kalau sudah takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memasukkan rasa takut kepada semua hambanya kepada dia. Karena dia benar-benar takut kepada yang satu, tidak yang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kalau seandainya manusia ini bergantung dengan manusia? Takut kalau seandainya aku tidak memiliki hubungan dengan ini, aku akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan pada diriku. Takut kalau seandainya aku tidak perlu dengan seperti itu. Yang pertama kali kita takuti hanya Allah. Kemudian kita takut juga kepada hamba yang takut kepada Allah. Oh, nggak perlu takut kepada manusia, cukup kita takut kepada Allah. Bukan seperti itu pemahaman untuk takut kita pada Allah. Ada hablum minallah wa hablum minan-nas, ikatan hubungan dengan Allah dan ikatan hubungan dengan manusia. Semuanya itu harus terjalin begitu indah. Maka kita juga takut kalau ada orang yang takut kepada Allah. Sebab apa? Orang tersebut mungkin doanya dikabulkan oleh Allah secepat kilat. Orang tersebut mungkin wali min awliyaillah. Orang tersebut kalau kita sakiti menyebabkan kemurkaan Allah, karena dia benar-benar takut kepada Allah. Siapa orang yang paling takut kepada Allah? Innama yakhshallahu min ibadihi, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah adalah ulama. Dalam artian ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Dengan begitu ilmu ini akan menjadikan petunjuk ke jalan Allah dan meneranginya. Bagi orang-orang yang hanya menyaksikan saja, dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dia mengutarakan daripada hal-hal nasihat-nasihat yang bermanfaat pada dirinya. Ulama yang tidak terpengaruh dengan bujukan duniawi dan materi. Ulama yang benar-benar mengutamakan akhirat, mengutamakan Allah daripada dunia, tidak menjual agamanya. Itu yang luar biasa. Jadi kalau kita menemukan ulama-ulama seperti itu, ini adalah panutan, contoh yang harus kita ikuti. Sebab kalau tidak ada ulama, maka kita gulita daripada dunia ini.
Karena kepolisian juga bingung, Pak. Bingung untuk memberikan motivasi, dorongan kepada orang-orang ini supaya orang bisa menjadi baik. Orang-orang ini bisa mengikuti patuh turut dan tidak melakukan kejahatan. Polisi kerjaannya adalah untuk menangkap, untuk memproses. Dan lain waktu juga membimbing. Tapi yang lebih didengar itu adalah ulama. Maka harus terjalin antara dua hal ini. Walam yakhsha illallah. Asa. Apa katanya Allah? Asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu semuanya yang disifatkan ini tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan begitulah kita bagaimana caranya memakmurkan, mendapatkan satu pelajaran yang begitu nyata bahwasanya Nabi Muhammad SAW pertama kali membangun Masjid Quba didirikan oleh Rasulullah SAW. Wala masjidun ussisa ala taqwa, ditaksiskan, dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Dari dalam masjid ini adalah merupakan tarbiyah, didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Keluar dari masjid itu bukan Rasulullah SAW membangun universitas. Rasulullah nggak membangun universitas, benar? Nggak ada universitas pada waktu itu. Rasulullah SAW tidak membangun pondok pesantren. Universitas pesantrennya semuanya ada di dalam masjid. Pendidikan Rasulullah SAW ditanamkan di masjid kepada para sahabatnya, sehingga menghadir, memberikan satu dorongan motivasi bagi para sahabat untuk menjadi yang terbaik bagi yang baik, sehingga tercetaklah ulama-ulama yang siap untuk dikirim kemana saja menurut perintah Rasulullah SAW. Keluarlah dari masjid itu para sahabat yang zuhud, para sahabat yang takut kepada Allah, para sahabat yang benar-benar dia tidak melakukan atau tidak berbuat kecuali dia merujuk kepada apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan didikan yang terbaik. Tidak ada yang seperti Rasulullah. Salah satu contoh, pernah suatu saat Rasulullah SAW bersama para sahabat yang lagi duduk, Rasulullah mengutarakan hadis-hadis yang mengajar kepada para sahabat. Tiba-tiba ada seorang Arabi datang, dia sudah kebelet, nggak kuat ingin kencing. Kalau sekarang ini tahu tempatnya kencing, insya Allah bagus ya tempat kencing sekarang. Kalau dulu masjidnya Rasulullah sederhana, nggak ada AC, nggak ada kipas, tapi penuh. Sekarang aja sudah ada AC, ada kipas, kena dihitung tangan. Itu sudah kebingungan. Ini Arabi Badui yang baru turun dari gunung, nggak tahu tata cara di mana dia harus qadil hajah, menyelesaikan hajatnya. Tiba-tiba dia mengangkat daripada sarungnya, di pojokan dia kencing. Oh, sahabat semuanya teriak semuanya, hei orang yang tidak tahu adab di masjidnya Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Kamu berbuat sesuatu yang melanggar aturan, ini masjid tempat yang suci. Mungkin kita akan melakukan seperti itu. Kalau ada orang yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan di masjid tersebut, ada orang yang naik pakai sandal. Pakai sandal, padahal sandal baru, boleh nggak kira-kira? Oh, saya baru beli ini sandal di mall, harganya 200.000. Kemudian masuk masjid seenaknya. Orang ini nggak punya aturan, pas tolong copot sandalnya dulu, taruh di luar. Ini bukan tempat untuk dipakai sandal. Padahal zamannya Rasulullah juga masuk masjid pakai sandal sebenarnya. Dan para sahabat juga masjid-masjid pakai sandal. Sampai datang ketika suatu saat Rasulullah masuk masjid, di situ tiba-tiba Jibril turun dan menegur baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, di bawah sandalmu itu ada kotoran. Maka Rasulullah melepasnya, dan para sahabat nggak tahu.
Sahabat itu cuma ittiba, mengikuti Nabi Muhammad, apa yang dilihat ya diikuti. Dilepas oleh sahabat yang lain. Rasulullah menoleh, apa yang kamu lakukan? Kenapa engkau melepas sandalmu semuanya? Ya Rasulullah, aku melihat engkau melepas daripada sandalmu. Ya, tadi Jibril datang mengabarkan kepada aku bahwasanya di bawah sandalku ini ada kotoran. Maka aku tidak akan memasukkan sandalku ini di dalam masjid yang suci ini. Maka dari situlah antisipasi untuk menjaga jangan sampai masjid ini ada sesuatu yang najis masuk ke dalamnya, lebih baik ditaruh di luar. Ini terbiah. Dan pada waktu itu Arabi ini juga begitu, sahabat yang lain marah, kamu kencing di masjidnya Rasulullah. Kalau mau kencing ada tempatnya sendiri. Akhirnya bingung ini, semuanya menayani. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, tenang, kalian tenang, duduk semua. Biarkan selesaikan kencingnya dia. Suruh kencing sampai selesai, ini Rasulullah. Selesaikan kencingnya dia. Jangan sampai nanti kalau dia ditakuti seperti itu, dia lari tanpa kececer satu masjid, repot lagi. Selesaikan setelah itu, kemari. Ini masjid adalah tempat untuk ibadah. Tidak diperkenankan orang untuk membuang hajat, membuang najis di tempat ini. Maka kalau ingin membuang najis ada tempatnya sendiri. Begitu mudahnya dan enaknya lembut Rasulullah menegur orang tersebut. Namanya orang Badui, kalau ditegur dengan kasar ya akan menolak siapapun. Tapi kalau ditegur, diingatkan dengan halus, subhanallah, kalau ini yang menegur, katanya orang Badui itu, aku terima, tapi yang lain aku tidak akan terima. Subhanallah. Akhirnya dia sholat di belakangnya Rasulullah SAW. Setelah dia wudu, kemudian dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadah. Ya Allah, rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, yang lain jangan ya Allah. Aku gak mau yang lain mendapatkan rahmat, cukup aku dan Nabi Muhammad aja. Karena dia jengkel, kalau ini cara menegurnya begitu keras, marah dia. Katanya Rasul, jangan engkau membatasi rahmatnya Allah. Jangan engkau membatasi. Kalau engkau ingin berdoa, berdoalah untuk semua saudaramu. Subhanallah. Dari situ kita mengetahui bagaimana dan fungsi masjid ini didirikan. Karena masing-masing daripada kita memiliki tanggung jawab. Bukan hanya takmir, bukan hanya pemangku pesantren, tapi masyarakat setempat juga memiliki andil untuk memakmurkannya. Kita menunjukkan daripada orang itu sudah ditulis pahala. Setiap orang yang sujud, setiap orang yang ruku, setiap orang yang dzikir, bermunajat, dapat pahalanya. Mereka itu kalau kita lihat para salafun saleh, masjid di kota Tari dahulu, padahal kota Tari ini kota kecil, lebih besar Kerasan mungkin ya. Kota Tari ini kota kecil, tapi masjid yang begitu banyak itu dahulu. Berapa jumlahnya? 360 masjid. 300 berdekatan itu masjid. Sekarang ya lebih mungkin ribuan masjid itu di kota Tari. Dan setiap masjid itu tidak pernah kosong, makmur semuanya dengan zikir antara maghrib dan isya. Kemudian dijadikan untuk pembelajaran ilmu agama, sampai disifatkan kalau sudah malam itu di kota Tari. Kota Tari ini laksana kotanya para malaikat. Mereka itu semuanya keluar dari masjid dan keluar dari rumah dan menuju ke masjid dengan memakai pakaian jubah, pakaian gamis, imamah, orang-orang tua memakai tongkat, anak-anak kecil. Ini bukan hanya sekedar cerita, dan saya saksikan sudah 4 tahun di kota Tari, dan saya melihat langsung bagaimana makmurnya masjid-masjid di Tari, terlebih lagi kalau sudah bulan Ramadan. Kalau sudah memasuki bulan Ramadan, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dari mulai awal Isya itu diadakan sholat tarawih memakai juz di Darul Mustafa. Kemudian mungkin dilipat-lipatkan sebagai masjid. Nanti jam 11 sholat tarawih lagi di Masjid Bani Alawi.
kemudian sholat lagi di Masjid Umar Mahtar, sholat lagi nanti di Masjid Al-Hawi. Sudah tinggal waktu sahur dekat, kembali sahur dulu, baru sholat witir 11 pakai jus kita di Darul Mustafa itu. Gimana? Semalam itu gak ada tidur, semalam itu ibadah, semalam itu zikir, semalam itu membaca Al-Quran, menghatamkan berkali-kali, luar biasa. Dorongan semangat bagi orang-orang di sana itu tidak kenal lelah, tidak kenal payah. Yang tua, yang muda, anak kecil, semuanya keluar. Subhanallah, dari mana ini semuanya? Semuanya timbul dari hati. Dan yang ditanamkan oleh para ulama tentang keagungan dan besarnya syiarnya Allah, ditanamkan bahwasanya ini kita berjalan di dunia hanya sesaat. Jadikan sesaat ini alat taat. Jangan sampai engkau lewatkan hari-harimu, kemudian ketika engkau dipanggil dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah, tidak melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peresmian daripada malam hari ini, yaitu Masjid Darul Fikr, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan, rahmat dan inayahnya, dijadikan makmur dengan zikir, dengan sholat, dengan ibadah. Terlebih lagi nanti bulan Ramadan, mudah-mudahan bulan Ramadan masjid-masjid di sekitar kita semuanya bertadarus, bermunajat, melakukan salat tarawih, dijadikan al-suwam, al-qiyam yang berdiri, dan juga melakukan puasa di bulan Ramadan dengan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar mengabdi kepada Allah, hamba-hambanya yang diakui oleh Allah, hamba-hambanya yang benar-benar selamat di dunia dan di akhirat, sehingga kita bertemu dengan Allah sedangkan Allah ridha dengan kita. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa 'inna 'ala qiyam siyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma ij'al hadzal bait baitullahil mubarak mukarram alladhi unzila fihi al-Qur'an, unzila fihi al-asrar wal anwar wal futuhat wal munuhat والمنان من الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل الله فينا ولا معنا ولا من أهلنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين. يا الله يا رباه يا رحيم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساجين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولا فوقكم على تدريجكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.